Bab 2081. Apakah telingaku menipuku? Apakah kamu baru saja mengatakan ingin menantangku? Leon tidak bisa mempercayai telinganya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan hal ini, para penonton juga sama tercengangnya dengan keberanian Rodney. Tak seorang pun di antara mereka yang pernah membayangkan bahwa Rodney akan berani menantang Leon untuk berduel. Hal ini sangat menguntungkan Rodney. Para penonton segera mengalihkan perhatian mereka ke pertarungan tersebut dan bukan ke ring. Tidak, kau tidak salah dengar. Kau hanya penakut yang tidak mau menerima tantangan. Rodney berkata sambil mencibir dengan nada menghina. Inilah alasan utama dia dan ayahnya menghadiri kampanye penjualan itu sejak awal, untuk mencari peluang menantang dan menjatuhkan Leon. Sekarang, melihat rencana mereka untuk menjatuhkan Roane gagal, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke Leon. Meskipun dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Leon yang sesungguhnya, dia memiliki senjata kaisar yang lebih dari mampu mengalahkan Leon. Akan sempurna jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Leon untuk selamanya. Apa maksudmu? Aku tidak akan menerima tantangan itu. Baiklah, aku terima tantanganmu. Leon mencibir. Dia dan bos selatan tidak pernah sekalipun bersepakat. Belum lagi fakta bahwa bos selatan dan Rodney bersekongkol melawan dia beberapa kali sebelumnya. Leon tidak dapat mengerti bagaimana Rodney berani menantangnya duel di muka umum, tetapi yang ia tahu hanyalah bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk tidak hanya memberi Rodney pelajaran tetapi juga membalaskan dendam Roane. Angus dan Yuri sama-sama terkejut mendengar Leon menerima duel Rodney. Jangan bertindak gegabah, Tuan Wolf. Rodney bukanlah lawan yang bisa diremehkan, belum lagi dia memiliki senjata rahasia yang kemungkinan besar adalah senjata kaisar. Tidak masuk akal untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Angus segera mencoba membujuk Leon agar tidak melakukan ini. Meskipun dia mengenal Leon dengan sangat baik, dia belum pernah melihat Leon beraksi sebelumnya dan dengan demikian tidak yakin seberapa kuat Leon. Akan tetapi, melihat betapa mudanya Leon, dia dapat membuat tebakan yang masuk akal bahwa Leon kemungkinan besar hanya berada di alam kaisar. Rodney, di sisi lain, adalah salah satu pemain termuda dan tercerdas di wilayah selatan, jadi dia bukan lawan yang mudah. Belum lagi Rodney kini memiliki senjata kaisar yang berhasil mengalahkan bahkan Roane, yang sudah berada di tingkat kaisar menengah. Dia yakin bahwa Leon tidak akan mampu memberikan pertarungan yang bagus melawan Rodney. Jadi dia sangat terkejut mendengar Leon menerima tantangan duel dari Rodney setelah beberapa provokasi. Tidak mungkin dia membiarkan Leon melakukan hal ini. Ayahku benar, Tuan Wolf, aku akan dengan senang hati menggantikanmu. Dia baru saja menyergap Roane, dan dia pantas dihukum karena menjadi penipu. Yuri segera angkat bicara. Dia, seperti Angus, sama sekali tidak berpikir bahwa Leon akan cocok untuk Rodney. Akan tetapi, berbeda baginya, Yuri selalu merupakan petarung yang lebih baik dan lebih kuat daripada Rodney, dan meskipun Rodney memiliki senjata kaisar, Yuri sangat sadar bahwa senjata seperti ini seringkali terbatas hanya untuk 3 kegunaan. Selama dia tetap berhati-hati selama pertempuran, dia dapat dengan mudah mengakali dan mengalahkan Rodney. Tidak perlu. Terima kasih atas perhatianmu, Paman Angus, dan Tuan Thompson, tapi aku akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, ini hanya Rodney. Jangan khawatir, aku berjanji akan melakukan apapun yang kubisa untuk membalas kekalahan Roane. Jawab Leon dengan tenang, tekad di wajahnya begitu jelas sehingga tak seorang pun bisa meyakinkannya sebaliknya. Bab 2082. Kenapa kalian berbisik-bisik? Kalian sudah menerima tantanganku, jadi sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang, Leon. Gerutu Rodney agak tidak sabar. Ia khawatir Leon akan menarik kembali penerimaannya terhadap duel itu. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Leon mengejek. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, dia melompat ke atas panggung. Baiklah kalau begitu. Ingat, kau yang memintanya. Rodney terkekeh saat ia melangkah ke posisi untuk menghadapi Leon secara langsung. Ayo kita lakukan ini, Rodney. Secercah kebencian melintas di mata sang bos selatan saat dia tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap keberanian putranya untuk melawan Leon dalam duel.
Dia pertama kali mendengar tentang Leon Wolf dari Black Gorilla, dan pada saat itu, Leon masih berada di negara Overlord. Tetapi segera setelah itu, ketika dia bertemu Leon lagi di pertempuran Charlie melawan Leon dan Skemel, Leon berhasil mencapai negara Kaisar dengan bantuan harta karunnya. Ia mencapai kekuasaan sedemikian rupa sehingga ia bahkan berhasil mengklaim kemenangan atas 2 prajurit Martel yang sudah berada di tahap Kaisar menengah. Karena itu, Bos Selatan masih bingung mengenai sejauh mana kekuatan Leon yang sebenarnya, jadi inilah saat yang tepat bagi Rodney untuk menantang Leon berduel saat ini. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka semua untuk berkenalan dengan kekuatan Leon untuk mencegah melakukan kesalahan yang sama dengan meremehkannya lagi di masa mendatang. Selain itu, Rodney tidak hanya hampir mencapai tahap Kaisar menengah, tetapi dia bahkan memiliki senjata maha kuasa yang sebagian besar menggambarkan kekuatannya, membuatnya menjadi lawan yang benar-benar luar biasa. Bahkan Yuri, yang merupakan salah satu seniman bela diri termuda di wilayah tersebut, tidak akan sebanding dengan Rodney saat ini, apalagi Leon. Dia yakin bahwa jika Rodney menyerang pada saat yang tepat, dia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan Leon untuk selamanya. Oh tidak, sepertinya Tuan Wolf bertindak terlalu impulsif kali ini. Ekspresi Angus dan Yuri tampak suram, sangat kontras dengan seringai percaya diri di wajah Bos Selatan. Meskipun Leon terbukti sebagai seorang alkemis yang luar biasa, bakatnya tidak mencakup seni bela diri sama sekali, dan ia sangat jauh dari Rodney atau bahkan Yuri. Belum lagi saat ini, Rodney memiliki senjata maha kuasa untuk membantunya, dan hampir mustahil bagi Leon untuk mengalahkannya. Namun Leon memilih untuk melawan segala rasionalitas dan menerima tantangan Rodney untuk berduel. Jangan khawatir, Ayah, Yuri, Leon hebat sekali, dan aku yakin Rodney tidak akan mampu melawannya. Roane mencoba meyakinkan mereka saat ia merasakan kekhawatiran mereka. Ia adalah satu-satunya di antara keluarga Thompson yang menyaksikan peragaan kekuatan Leon yang sebenarnya selama pertemuan mereka dengan Asmodeus. Meskipun dia juga tidak begitu yakin akan tingkat kekuatan Leon, berdasarkan apa yang diingatnya tentangnya, dia yakin bahwa Leon akan mampu mengalahkan bahkan seorang prajurit maha kuasa, apalagi seseorang seperti Rodney. Yah, kita hanya bisa berharap. Angus mendesah. Dia dan Yuri sama-sama mengira Roane hanya berusaha menghibur mereka dan karena itu tidak menghiraukan perkataannya. Akan tetapi, mereka bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua orang yang menonton sepakat bahwa Leon tengah menghadapi pertempuran yang sulit. Mengetahui bahwa Rodney adalah salah satu seniman bela diri muda paling berbakat di wilayah itu, kedua setelah Yuri, mereka semua yakin bahwa Leon sama sekali bukan tandingannya. Bab 2083. Sementara itu, di atas panggung, Rodney menoleh ke arah Leon dengan ekspresi jijik dan berkata, "Kamu boleh pergi dulu, Leon." Karena Leon mempraktikkan seni ilmu hitam, Rodney, seperti ayahnya, tidak begitu yakin mengenai kekuatan Leon yang sebenarnya dan dengan demikian mencoba membuat Leon menyerang terlebih dahulu untuk mengukur kekuatannya. "Aku ingin kau maju lebih dulu agar kau punya kesempatan untuk bertarung." Leon mengejek, memasang sikap yang bahkan lebih menghina daripada Rodney. "Baiklah kalau begitu, kau meminta ini, dan karena kau ingin mati, aku akan dengan senang hati memenuhinya." Rodney mencibir, sangat marah dengan betapa sombongnya Leon. Lalu, tanpa ragu-ragu, ia melepaskan gelombang kekuatan dan melesatkannya ke arah Leon. Namun, karena ia hanya ingin memancing Leon untuk membalas, ia tidak mengerahkan banyak tenaga dalam serangan pertamanya dan bahkan tidak menggunakan senjata rahasianya. Sebaliknya, ia melancarkan beberapa serangan lagi ke arah Leon, dengan maksud untuk memprovokasi Leon dan membuatnya menunjukkan sejauh mana kemampuannya sebenarnya. "Rasakan ini," ejek Leon sambil melangkah maju, melancarkan beberapa serangan balasan yang dengan mudah melumpuhkan Rodney. Sekarang dia telah mencapai tahap inti emas awal dalam latihan seni bela diri bijaknya, yang membuatnya setara dengan alam Kaisar menengah, dan dikombinasikan dengan cermin kedaulatan, dia mampu membangun pertahanan terhadap serangan bahkan dari alam setengah maha kuasa. Kesimpulannya, dengan kekuatan dan pertahanannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Rodney saat itu juga, tetapi itu sama sekali bukan niatnya. Rodney curang saat duel melawan Roane dengan senjata rahasianya,
dan baik dia maupun bos selatan berhasil menyalahkan Shinshin Group. Karena Shinshin Group belum menemukan cara untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka, Leon bertekad untuk menemukan cara untuk menipu Rodney agar mengungkapkan senjata rahasianya sehingga dia bisa mengeksposnya di depan semua orang. Dengan melakukan hal itu, dia tidak hanya akan membuktikan ketidakbersalahan Shinshin Group, tetapi dia juga akan dapat membalas kekalahan Roane. Bok. Dengan itu, Leon dan Rodney terus terlibat dalam pertempuran sengit yang mencakup hampir puluhan serangan dan serangan balik. Aku tidak percaya Presiden Wolf mampu bertahan begitu baik terhadap Tuan Spears. Mungkinkah dia juga mencapai negara kaisar? Penonton tercengang oleh pemandangan ini. Dari apa yang mereka ketahui, Yuri dan Rodney adalah dua anak muda yang berhasil mencapai negara kaisar pada saat ini, dan keturunan keluarga besar lainnya, termasuk Darius dan Joel, paling banyak hanya berada di negara semi-kaisar. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria tanpa apapun di bawah namanya seperti Leon juga berhasil mencapai negara kaisar. Selain Roane, yang tingkat kekuatan sesungguhnya belum diketahui, Leon secara resmi akan menjadi anggota ketiga generasi muda di wilayah selatan yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Yang paling mencengangkan adalah kenyataan bahwa Leon bahkan lebih muda dari Yuri atau Rodney setidaknya 3 atau 4 tahun. Dengan mengingat hal ini, aman untuk mengatakan bahwa Leon adalah seniman bela diri yang jauh lebih berbakat daripada mereka berdua, dan ini merupakan pengungkapan yang mengejutkan, paling tidak. Penonton bukan satu-satunya yang tercengang oleh kenyataan ini, bahkan Angus dan Yuri pun tercengang. Mereka semua pada awalnya mengira Leon sama sekali tidak sebanding dengan Rodney, jadi sungguh di luar dugaan mereka melihat Leon mampu bertahan melawan Rodney dengan begitu baik. Pada saat inilah mereka akhirnya mengerti mengapa Leon begitu bersikeras menerima tantangan Rodney, ternyata Leon benar-benar mampu menerima tantangan ini. Akan tetapi, Rodney masih membawa senjata rahasia, dan mereka tidak yakin apakah Leon dapat memberikan perlawanan yang kuat jika Rodney memutuskan untuk melepaskan kekuatannya. Ban 2084. Dasar tikus. Aku tidak percaya betapa kuatnya Leon Wolf. Bos selatan menatap Leon dan Rodney di atas panggung dengan ekspresi muram. Menurut laporan Black Gorilla dan Charlie, dia menganggap Leon sebagai karakter tidak penting dari kota Springfield, dan karena itu tidak pernah terlalu memikirkannya sama sekali. Namun, ternyata Leon tidak hanya berhasil mendirikan perusahaan sukses seperti Shinshin Group, tetapi ia juga memiliki kecakapan bela diri yang luar biasa dan mencapai negara kaisar, yang tidak jauh tertinggal dari Rodney. Leon memiliki potensi besar di masa depannya, dan dia yakin bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk menyingkirkan Leon sesegera mungkin, akan jauh lebih sulit baginya untuk melakukannya di masa depan. Untungnya, keberuntungan ada di pihaknya, dan duel ini adalah kesempatan sempurna bagi Rodney untuk melakukan hal itu. Meskipun Leon dan Rodney tampak setara dalam pertempuran, ia tahu bahwa Rodney belum menggunakan senjata rahasianya, yaitu cincin yang dikenakannya, dan dengan demikian masih memiliki peluang bagus untuk menang. Cincin yang dikenakan Rodney adalah senjata maha kuasa yang mampu melancarkan serangan ke negara Kaisar Puncak. Dengan kekuatan seperti itu, mengalahkan Leon akan semudah ABC. Saat memikirkan hal ini, bos selatan semakin yakin akan niat jahatnya. Dia menatap Rodney dengan penuh arti, memberi isyarat agar dia membunuh Leon pada kesempatan pertama yang didapatnya. Ketika menerima sinyal dari ayahnya, Rodney langsung memahami pesannya. Dengan itu, ia melompat mundur, memperlebar jarak antara dirinya dan Leon, dan menghentikan langkahnya. Ini berakhir di sini, Leon Wolf. Aku akan memberitahumu sekali dan untuk selamanya betapa bodohnya aku mengacaukan Spears. Rodney mencibir saat kilatan kebencian melintas di matanya. Setelah pertarungan singkat mereka, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa kekuatan Leon setara dengannya, yaitu tingkat kaisar awal. Tak satu pun dari mereka mencapai tingkat kaisar menengah. Bukan hanya itu saja, dia juga tahu kalau Leon juga memiliki senjata maha kuasa di dalam dirinya. Tetapi dengan informasi yang salah yang diberikan Charlie, Rodney dengan naif mengira kalau cermin kedaulatan hanya mampu menjadi pertahanan terhadap negara kaisar menengah. Sedangkan dia, di sisi lain, memiliki senjata maha kuasa yang mampu melancarkan serangan dari tingkat kaisar puncak,
yang jauh lebih kuat daripada pertahanan Leon. Jelas siapa yang akan menjadi pemenang dalam kasus ini. Begitukah? Kalau begitu, serang aku dengan semua yang kau punya. Aku ingin melihatmu mencoba, jawab Leon dengan tenang. Ia bisa tahu bahwa Rodney siap melepaskan senjata rahasianya sekarang, dan ia menunggu momen ini sejak awal duel mereka. Cek, aku tidak percaya betapa bodohnya dirimu sampai saat ini. Bersiaplah untuk mati. Rodney mencibir. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, dia melepaskan gelombang kekuatan langsung ke arah Leon. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cincin itu dan melepaskan semburan energi sejati lainnya pada saat yang sama, melesatkannya langsung ke arah Leon dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jelas bahwa Rodney melakukan trik yang sama lagi, ia memilih untuk melepaskan kekuatan senjata rahasia itu pada saat yang sama untuk mencegah siapapun mengetahui apa yang telah dilakukannya. Jika semua orang tahu bahwa ia berbuat curang saat duel dengan Roane, ini akan menjadi balasannya. Akan tetapi, karena ia mencoba menutupi senjata rahasia itu dengan serangannya sendiri, mau tidak mau kekuatan sebenarnya senjata rahasia itu akan tertutupi, tetapi ia yakin itu akan lebih dari cukup untuk menjatuhkan Leon. Bab 2085. Akhirnya, Leon mendengus. Meskipun hanya sepersekian detik, dia masih bisa merasakan bahwa cincin yang dikenakan Rodney adalah milik negara Kaisar Puncak. Karena dia hanya berada di tingkat mahakuasa menengah, ini berarti dia belum memanfaatkan kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan serangan apapun dari tingkat Kaisar Puncak. Namun, saat dia hendak menggunakan cermin kedaulatan untuk membela diri, dia teringat akan teknik bijak yang baru saja dipelajarinya. Dengan itu, Leon berubah pikiran dan memutuskan untuk menggunakan teknik bijaknya. Ambil ini, teriaknya sambil melangkah maju, menyalurkan seluruh energi bijaknya ke jari telunjuknya dan memanfaatkan Earthly Plunder, sebuah metode yang termasuk dalam kelas kekuatan tingkat lanjut. Gelombang kekuatan dilepaskan dari jari telunjuknya dan melesat langsung ke arah Rodney dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apakah Tuan Wolf mencoba membalas serangan Rodney dengan satu jari? Apakah dia sudah gila? Angus dan Yuri tercengang melihat pemandangan ini. Mereka, seperti Leon, berhasil mengetahui bahwa Rodney menggunakan senjata rahasianya. Akan tetapi, Leon tidak hanya berani menghadapi serangan Rodney dengan tenang, tetapi ia bahkan berani memilih melakukannya hanya dengan satu jari. Ini keterlaluan. Hati Angus dan Yuri mencelos mendengar ini. Akan tetapi, mereka bukan satu-satunya yang kecewa dengan hal ini, para penonton juga sama tercengangnya dengan keputusan Leon. Walaupun tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengetahui bahwa cincin Rodney adalah senjata mahakuasa, mereka tetap dapat mengetahui bahwa kemampuan bertarung Leon dan Rodney setara satu sama lain. Sekarang setelah Rodney memilih untuk bertarung habis-habisan, Leon bersikap sangat sombong dan memutuskan untuk membalas serangan Rodney hanya dengan satu jari. Ini adalah tindakan paling bodoh yang pernah mereka lihat. Tidak ada keraguan tentang itu, Leon akan membayar harga atas kesombongannya. Bagus sekali. Mari kita kalahkan dia sekali dan untuk selamanya. Bos Selatan tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Leon dengan pandangan meremehkan. Dia tahu betul bahwa Rodney menggunakan senjata rahasianya, dan karena Leon hanya berada di tingkat kaisar menengah, tidak mungkin Leon bisa melawan ini, apalagi hanya dengan satu jari. Leon sama saja dengan sepotong daging mati kecuali sebuah keajaiban terjadi secara kebetulan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan Bos Selatan. Gedebuk. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, Earthly Plunder milik Leon menghantam tepat ke serangan Rodney dan, seperti yang diduga semua orang, seluruh tubuh Leon terdorong mundur akibat hantaman senjata mahakuasa milik Rodney. Namun, bertentangan dengan apa yang mereka semua pikirkan, Leon tidak menderita luka apapun akibat serangan Rodney. Mati saja kau, dasar brengsek. Wajah Rodney berubah menjadi seringai kemenangan. Lalu, tanpa ragu-ragu, ia melancarkan serangan lain ke arah Leon, berniat membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Akan tetapi, kali ini, dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan energi kuat cincin itu dan malah membiarkannya melompat keluar di tempat terbuka. Bersamaan dengan itu, gelombang energi puncak Kaisar Negara menyembur keluar dari cincin Rodney dan melesat lurus ke arah Leon.
Mengenai upaya menyembunyikan kebenaran dari penonton, Rodney memutuskan bahwa hal itu tidak lebih penting daripada membunuh Leon saat itu juga. Bab 2086. Negara Puncak Kaisar. Hei, ternyata cincin yang dipakai Tuan Spears benar-benar senjata maha kuasa, dan salah satu dari puncak negara Kaisar, tidak kurang. Penonton terkesiap ketika mereka merasakan gelombang energi dari jari Rodney dan meledak menjadi serangkaian aktivitas. Meskipun Leon sudah menuduh Rodney memiliki senjata maha kuasa sebelumnya, semua orang menanggapinya dengan skeptis, mengingat Leon tidak memiliki bukti konkret. Mereka tidak yakin apakah Leon mengatakan yang sebenarnya atau hanya kesal dan mencoba mencari alasan atas kekalahan Roane. Sekarang, mereka semua akhirnya mengerti bahwa Leon mengatakan kebenaran selama ini. Rodney berhasil mengalahkan Roane karena dia curang dengan menggunakan senjata maha kuasa. Ini bukan masalah dengan pil alkimia milik Shinshen Group, ternyata Rodney hanya mencoba menjebak dan memfitnah mereka. Bukan hanya itu saja, jika Leon tidak mengungkap kebenaran, para konsumen akan menjadi korban dari rencana Southern Boss dan Rodney. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan mereka saat mengetahui hal ini. Tikus, Rodney Spears itu ular. Ini keterlaluan. Angus dan Yuri marah besar atas penemuan ini. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Leon begitu sombong hingga membalas serangan Rodney hanya dengan satu jari dan menjadi korbannya. Tidak mengherankan, tetapi sekarang, Rodney memilih untuk membalas dengan serangan lain yang terbukti berakibat fatal. Karena Leon hanya berada di tingkat kaisar menengah, tidak mungkin baginya untuk mempertahankan diri terhadap serangan Rodney, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana Rodney, tidak mungkin Leon dapat selamat dari ini. Angus hanya ingin menyelamatkan Leon saat itu juga, tetapi dia sudah terlalu jauh dari panggung sehingga sudah terlambat. Gedebuk. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, serangan Rodney menghantam tepat ke tubuh Leon. Akan tetapi, Leon tetap tenang selama momen mendesak ini dan berhasil memiringkan tubuhnya sehingga cermin kedaulatan yang terikat di dadanya dapat menerima serangan itu. Sayangnya, karena dia belum bisa berdiri akibat serangan pertama Rodney, meskipun dia berhasil membiarkan cermin penguasa menerima hantaman itu, dia pun menerima dampak terburuknya dan terdorong mundur. Oh tidak, tidak mungkin Tuan Wolf bisa selamat sekarang. Wajah Angus dan Yuri menjadi pucat mendengarnya. Mereka bukan satu-satunya yang cemas akan hal ini, keturunan keluarga besar lainnya juga sama terkejutnya. Mereka semua menyaksikan serangan Rodney yang mengenai dada Leon dengan kedua mata mereka sendiri, dan yakin bahwa tidak mungkin Leon bisa selamat hidup-hidup. Mereka semua mulai merasa menyesal akan hal ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meratapi rasa kasihan. Leon tentu saja seorang pemuda berbakat dengan potensi besar di masa depannya, tetapi sayangnya, menjadi korban kekejaman Rodney. Hebat, hebat. Akhirnya kita berhasil menyingkirkannya. Bos Selatan, di sisi lain, sangat gembira mendengar ini dan tiba-tiba ingin tertawa. Leon sudah lama menjadi musuh mereka, dan Spears ingin sekali melihatnya musnah. Beruntungnya, Rodney berhasil mengalahkannya untuk selamanya. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan dia dan Rodney atas kemenangan ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka. Bab 2087. Cek, kukira senjata rahasiamu lebih hebat dari ini, Rodney, ternyata aku salah. Tiba-tiba, Leon berdiri dengan ekspresi tenang sambil menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Karena ia membiarkan cermin penguasa terkena hantaman, ia tidak mengalami cedera serius sama sekali meskipun terlempar keluar panggung akibat hantaman serangan Rodney. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bos Selatan dan Rodney sama-sama tercengang oleh kejadian ini hingga mata mereka melotot karena sangat terkejut. Penonton lainnya, bahkan keluarga Thompson, juga sama tercengangnya. Mereka semua menoleh dan ternganga melihat Leon berdiri tegak dan bangga, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua mengira Leon pasti menderita kematian akibat serangan Rodney, dan mereka tidak pernah sekalipun mengira bahwa ia tidak hanya akan selamat, tetapi juga akan keluar dari situasi ini tanpa sedikit pun luka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak seorang pun di antara mereka akan percaya hal ini mungkin terjadi jika mereka tidak menyaksikannya dengan kedua mata mereka sendiri. Tidak, ini
Ini tidak mungkin benar. Rodney merasa ngeri mendengarnya. Dia tahu bahwa Leon membawa senjata pertahanan, tetapi dia selalu mengira bahwa senjata itu hanya mampu bertahan terhadap serangan negara Kaisar Menengah. Sebaliknya, cincin yang dikenakannya adalah senjata mahakuasa dari negara Kaisar Puncak dan pasti mampu membunuh Leon semudah ABC. Namun, takdir memutuskan untuk mempermainkannya dengan kejam. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Leon berhasil menghadapi serangan negara Kaisar Puncak dengan begitu mudahnya. Baiklah, sebaiknya kau mulai percaya, Rodney. Sudah waktunya bagiku untuk menyerang sekarang, jadi terimalah ini. Leon mengejek. Sekarang setelah Rodney menunjukkan sifat aslinya dan kebenaran kekalahan Roane terungkap, tidak perlu lagi bermain aman. Dengan itu, Leon melompat ke udara dan menyalurkan penjarahan duniawinya sekali lagi. Gelombang energi tak kasat mata menyembur keluar dari jarinya dan meluncur langsung ke arah Rodney. Tidak, wajah Rodney dipenuhi kengerian. Meskipun ia memiliki senjata mahakuasa, senjata seperti ini biasanya hanya mampu melancarkan 3 serangan sekaligus. Karena dia sudah menggunakan ketiga serangan saat berduel dengan Roane dan Leon tadi, dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan Leon. Dengan itu, dia segera menerjang ke satu sisi, mencoba menghindari serangan Leon. Sialnya baginya, penjarahan duniawi Leon begitu mungkin terjadi sampai-sampai ia tidak dapat menghindarinya sama sekali, karena penjarahan itu mengikutinya seperti bayangan kemanapun ia pergi. Akan tetapi, dia masih merupakan anggota dari negara Kaisar awal dan tidak terlalu jauh dari Leon sama sekali, sehingga pada menit terakhir, dia masih berhasil menghindari serangan Leon beberapa inci ke kiri, membiarkan penjara duniawi menangkapnya di bahunya, bukan di dadanya. Gedebuk. Dengan suara keras yang memekakkan telinga dan rintihan kesakitan, Earthly Plunder mencabik-cabik daging di bahu Rodney, meninggalkan luka yang dalam dan berdarah. Seluruh tubuhnya terdorong ke belakang dan jatuh dalam keadaan tergencet beberapa kaki jauhnya, dan rasa sakit menjalar ke dadanya saat ia membungkuk, memuntahkan 2 teguk darah. Jelas ia menderita beberapa luka serius. Bab 2088. Berani sekali kau menyerang anakku, Leon Wolf. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Teriak bos selatan sambil melihat Leon mengalahkan Rodney. Lalu, dia melompat ke atas panggung dan mengirimkan gelombang kekuatan yang melesat langsung ke arah Leon. Oh, tidak. Leon terkesiap ngeri. Karena dia baru berada di tingkat Kaisar Menengah, sedangkan bos selatan sudah berada di tingkat Mahakuasa lanjutan, bisa dipastikan dia sama sekali bukan tandingan bos selatan. Tanpa ragu sedikit pun, dia menerjang mundur untuk mencoba menghindari serangan bos selatan. Sayangnya, dia sama sekali bukan tandingan bos selatan, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tampaknya tidak dapat menghindar. Namun, pada saat-saat terakhir, Leon mengingat teknik bijak lain yang dipelajarinya, langkah hantu. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah maju dan menyalurkan langkah hantu, berhasil menghindari serangan bos selatan, meskipun nyaris saja, dan hanya meninggalkan beberapa jejak langkahnya. Rasakan ini, dasar brengsek, teriak bos selatan. Kebenciannya terhadap Leon mulai merasuki tulang-tulangnya, dan melihat serangannya gagal sekali lagi, dia mengirimkan gelombang kekuatan lain yang langsung menuju Leon. Kau tidak boleh bertindak sembrono, bos selatan, teriak seseorang. Tiba-tiba, Arthur dan Alan melompat ke atas panggung dan melindungi Leon di balik tubuh mereka saat mereka melepaskan 2 gelombang energi yang kuat sebagai balasan terhadap bos selatan. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, ketiga energi itu saling bertabrakan. Meskipun bos selatan sudah berada pada tingkat mahakuasa tingkat lanjut, Arthur dan Alan tidak bisa diganggu-gugat. Terutama Arthur, dia adalah prajurit mahakuasa dari tingkat mahakuasa tingkat lanjut dan jauh lebih kuat daripada bos selatan. Tidak mungkin bos selatan dapat menandingi mereka terutama karena dia kalah jumlah. Dia terhuyung mundur akibat benturan tersebut sebelum akhirnya berhasil menahan diri agar tidak terjatuh, tetapi rasa logam memenuhi mulutnya saat tetesan darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Apa maksudmu, Arthur, Alan? Apa kau tega mengkhianatiku demi orang tak dikenal seperti Leon Wolf? Tanya bos selatan dengan tatapan dingin. Ya, kami melakukannya.
Aku sudah bilang padamu bahwa Tuan Wolf telah banyak membantu kami di masa lalu, dan jika kau ingin dia mati, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Jawab Alan. Sebaiknya kau pikir-pikir dulu, Hughes tua. Lagi pula, kami keluarga Spear tidak boleh diganggu. Leon melukai anakku, jadi ini adalah balas dendam pribadi antara aku dan dia, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kau bersikeras mencampuri urusan kami, aku tidak akan ragu untuk mencercamu. Ancam Bos Selatan. Jangan coba-coba mengintimidasi saya, Bos Selatan. Putra Andalah yang menantang Leon untuk berduel sejak awal, dan dia seharusnya tidak menjadi pecundang. Namun, Anda, sebagai anggota masyarakat elit, telah memilih untuk mengganggu Leon atas sesuatu yang sebenarnya wajar dilakukannya. Betapa tidak tahu malunya Anda. Alan mencibir. Bab 2089. Alan benar, Bos Selatan, Rodney curang saat duel melawan Roane, dan kau harus membayar harganya juga. Jika kau akan menggunakan kekuatanmu untuk menggertak Leon, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Arthur mengejek. Ia tidak lupa betapa menyedihkannya kekalahan Roane dari Rodney tadi. Akan tetapi, mengingat Leon telah membalaskan dendam Roane dengan mengalahkan Rodney tadi, Arthur memilih untuk melupakan masa lalu daripada berusaha menimbulkan lebih banyak masalah. Akan tetapi, karena Bos Selatan memilih untuk bertindak tidak sopan, dia tidak akan tinggal diam dan menonton saat dia mengganggu Leon seperti ini. Benar sekali, Bos Selatan, aku tidak percaya dengan apa yang kau lakukan, mengingat kau adalah salah satu orang paling terhormat di wilayah ini. Perilaku ini benar-benar tidak dapat diterima. Penonton setuju dengan Arthur dan Alan. Southern Boss dan Rodney tidak hanya berusaha memfitnah Sinchen Group, mereka bahkan ingin menjatuhkan Leon juga. Ini tidak dapat diterima, belum lagi sekarang Bos Selatan memutuskan untuk mengusik Leon. Dalam hitungan menit, Southern Boss dan Rodney resmi menjadi bahan tertawaan kota dan benar-benar dipermalukan. Mengenai keluarga Hilton, Devon bermaksud untuk keluar dan berbicara atas nama Bos Selatan, tetapi melihat betapa bersatunya orang banyak, ia memutuskan untuk diam, jangan sampai keluarga Hilton ikut terlibat dalam drama ini juga. Wajah Bos Selatan langsung pucat pasi. Meskipun keluarga Spear adalah salah satu keluarga paling berkuasa di wilayah selatan dan tidak terlalu peduli dengan reputasi, dia tidak mungkin bisa melanjutkan rencananya jika semua orang berada di pihak Leon. Belum lagi Arthur dan Alan sama-sama bersedia membela Leon, tidak mungkin dia bisa menang dalam situasi ini. Baiklah kalau begitu, Arthur, Alan, aku akan mengingat ini, dan suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Jawab Bos Selatan, berusaha menahan amarahnya sebaik mungkin. Kemudian, dia mengangkat Rodney yang terluka parah dan melompat dari panggung. Kita berangkat sekarang, serunya sambil mengejek. Pada titik ini, rencananya untuk menjatuhkan Leon sudah gagal total, dan tidak ada gunanya lagi untuk tinggal. Dengan itu, dia memimpin sisa anak buahnya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah ragu-ragu sejenak, Devon dan Hilton lainnya mengikuti di belakang tim Southern Boss. Akhirnya kedamaian. Leon menyaksikan dari panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya saat Bos Selatan dan Devon pergi tanpa sepatah kata pun. Dengan mengingat tingkat kekuatannya saat ini dan fakta bahwa ia masih memiliki banyak senjata rahasia, ia sama sekali tidak takut pada Bos Selatan. Bukan hanya itu saja, ketika Bos Selatan mencoba menyerangnya tadi, Leon hanya ingin mengungkapkan senjata rahasianya dan menggunakannya untuk mengalahkan Bos Selatan itu untuk selamanya. Akan tetapi, karena mempertimbangkan upaya penjualan, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Belum lagi fakta bahwa dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mengalahkan Southern Boss sekaligus. Kesabaran adalah suatu kebajikan, dan pada titik ini, dia belum cukup kuat untuk menghadapi Southern Boss dan Hilton di saat yang sama. Bukan hanya itu saja, karena dia bukan anggota keluarga Thompson atau bahkan keluarga Hughes, Leon cukup yakin bahwa meskipun Arthur dan Alan ingin melindunginya, mereka tidak akan pernah berani melawan Southern Boss atau Hilton demi Sky-nya. Kesimpulannya, sekarang bukan saat yang tepat untuk menghadapi kedua lawan ini, dan melakukannya akan menjadi tindakan yang bodoh. Bab 2090. Sementara itu, di luar kantor pusat Sinchen Group,
Ekspresi bos selatan tampak gelap saat dia menyeret Rodney di belakangnya, hendak masuk ke mobilnya. Devon dan Hilton lainnya menyusulnya. Tunggu sebentar, bos selatan. Teriak Devon kepada mereka. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Hiltons? Tanya bos selatan. Sejujurnya, bos selatan, Leon Wolf itu juga pernah menyinggung kita, para Hilton. Aku bermaksud untuk membahas denganmu kemungkinan kita bekerja sama untuk menjatuhkannya. Aku ingin tahu apakah kau akan tertarik dengan itu. Devon menjelaskan maksudnya. Karena Elegante Group adalah pesaing terbesar Hiltons Corporation, Hiltons harus menemukan cara untuk menjatuhkan Leon demi bisnis keluarga. Sayangnya, Leon bukanlah lawan yang bisa diremehkan, belum lagi ia memiliki keluarga Thompson dan Hughes di pihaknya juga. Keluarga Hilton berulang kali mencoba menjatuhkannya, tetapi rencana mereka selalu gagal total. Seperti kata orang, musuh dari musuh adalah teman. Setelah mengetahui bahwa bos selatan juga tidak sependapat dengan Leon, Devon ingin merekrut bos selatan untuk bekerja sama sehingga mereka dapat menjatuhkan Leon untuk selamanya. Bekerja sama? Nggak perlu. Bajingan itu cuma orang kecil yang nggak punya nama, dan akan semudah menghancurkan semut kalau aku mengalahkannya. Aku nggak perlu bekerja sama dengan siapapun. Jawab bos selatan dengan puas. Meskipun Leon punya keluarga Thompson dan Hughes yang melindunginya, tidak mungkin kedua keluarga ini bisa melindunginya selamanya. Akan ada banyak peluang untuk menjatuhkan Leon lagi di masa mendatang. Bukan hanya itu saja, Leon baru berada di tingkat kaisar dan dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Bos selatan dikenal sebagai salah satu karakter yang paling disegani di dunia gangster, dan dia tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menjatuhkan seseorang seperti Leon. Sebaliknya, akan sangat memalukan jika orang lain mengetahuinya. Lagi pula, satu-satunya alasan dia ingin menyingkirkan Leon adalah untuk mengklaim Shinshin Group sebagai miliknya, tetapi jika dia bekerja bersama Hilton, dia akan dipaksa untuk membagi sahamnya dengan Devon setelah mereka berhasil. Tidak mungkin bos selatan akan setuju berbagi kemenangannya dengan orang lain. Baiklah, karena kau tidak mau bekerja sama, kami tidak akan memaksamu. Jawab Devon setelah berpikir sejenak. Sehebat apapun Leon, dia tetaplah orang yang tidak dikenal di kota ini, dan tidak perlu ada dua kekuatan besar seperti Hilton dan bos selatan untuk bekerja sama melawan si brengsek ini. Mereka melebih-lebihkan Leon. Southern Boss, aku harus memperingatkanmu tentang kemampuan aneh Leon. Orang tidak akan pernah bisa menebak dengan tepat seberapa besar kekuatannya. Dan selain itu, dia juga memiliki semacam harta karun yang dapat melindunginya dari serangan bahkan dari Pig Emperor Seth. Joel angkat bicara agak ragu-ragu. Dia dan Seth sering bertemu dengan Leon sekarang dan menjadi korbannya setiap saat. Pada titik ini, keduanya mulai menyadari bahwa harta karun yang dimiliki Leon bukan hanya milik negara Kaisar Puncak, tetapi kemungkinan besar juga milik negara semi-mahakuasa. Oleh karena itu, dia ingin mengingatkan bos selatan mengenai hal ini agar dia dan Rodney waspada. Bukan hanya itu saja, dia juga diam-diam berharap agar bos selatan dapat menyingkirkan Leon untuk selamanya karena keluarga Hilton akan mendapat keuntungan besar dari kematian Leon.